kampung sana dekat rumah tidak bisa tanam pinang kah? Tidak bisa, itu kan masalah air. Airnya kenapa? Mata air kurang. Kenapa nih Om? Mogok kah? 1, 2, 3. Salah satu kameramen kami kena di atas alisnya. Kupang, kabupaten paling selatan di wilayah Indonesia ini kabarnya tengah giat membangun infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi baru diharapkan terjadi di kabupaten dengan luas lebih dari 500.000 km persegi setelah infrastruktur terbangun memadai. Tahun 2017 ini, pemerintah Kabupaten Kupang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Ya, Kupang adalah bagian dari provinsi karena Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan dua negara, yaitu Timor Leste, Australia. Daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste adalah Kecamatan Amfuang Timur. Disinilah titik fokus pembangunan pemerintah. Kami, tim Indonesiaku, hendak melihat kemajuan yang sudah dicapai di perbatasan. Kami akan ikut warga naik angkutan umum untuk menuju Kecamatan Amfuang Selatan. Angkutan umum yang menjadi andalan warga setiap harinya. Namun, ternyata tak mudah mencari angkutan umum menuju Amfuang Selatan. Rute trayek yang sangat jauh membuat orang harus menunggu lama angkutan tiba kembali ke kota Kupang. Akhirnya saya bertemu dengan beberapa warga yang juga hendak ke arah Amfuang Selatan. Mereka sudah datang sejak pagi, naik pick up dari kecamatan untuk membeli sejumlah barang kebutuhan di pasar. Untuk sampai ke tujuan, kami harus menunggu angkutan umum di Pasar Wesau ini. Tapi karena jarang yang lewat, dalam artian hanya sekitar 2 kali saja angkutan umumnya lewat pasar ini, jadi mau tidak mau kami harus menunggu cukup lama. Dan kabarnya juga untuk sampai ke sana medannya hanya bisa dilalui beberapa kendaraan saja. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan kami. Setelah menunggu hampir seharian, pick up yang kami nanti datang juga. Ada 2 jenis kendaraan umum yang bolak-balik Kupang hingga Amfuang Selatan. Pick up seperti ini dan bus. Warga mengaku lebih senang naik bus karena tempat duduknya yang lebih nyaman. Sementara jika naik mobil pick up, kami harus duduk berhimpitan dengan penumpang lain. Belanjaan yang tidak sedikit membatasi ruang gerak penumpang. Kami tak bisa terlalu berharap dengan bus. Jam kedatangan yang tak pasti bisa membuat gagal perjalanan kami. Maka yang datang paling cepatlah yang harus kami pilih. Jika dilihat dari peta, jarak dari Pasar Oesau ke Kecamatan Amfuang Selatan hanya 3 jam 9 menit. Namun karena tujuan saya kali ini adalah ke daerah paling ujung dari Amfuang Selatan, tampaknya perjalanan akan memakan waktu hingga seharian. Saat ini kami melintasi poros jalan utama, yaitu Jalan Oesau Bokong. Aspal yang mulus menemani awal perjalanan kami. Tiba di jalan arah Lelogama, jarak yang harus kami tempuh sekitar 42 km.
Selang 1 jam kemudian, kami sampai di Kecamatan Takari. Tiba di persimpangan ini, biasanya banyak penumpang yang menunggu kedatangan angkutan ini. Dan benar saja, belum lama mobil pickup berhenti, beberapa warga berdatangan dan bergegas naik ke dalam mobil. Masuk Kecamatan Takari, jalan tak semulus jalan sebelumnya. Kini penumpang bertambah. Posisi duduk menjadi sangat sempit. Ruang yang terbatas beberapa kali membuat saya susah bernafas. Tidak terasa sudah hampir 5 jam perjalanan. Pengemudi pick-up menghentikan laju mobilnya. Ternyata kami sampai di titik melepas lelah atau istirahat. Jauhnya perjalanan membuat penumpang dan supir pick-up harus mempersiapkan bekal untuk mengisi tenaga. Semua penumpang mobil dan supir bersama-sama menyantap bekal makan siang mereka. Perjalanan yang jauh membuat makanan yang kami santap menjadi sangat nikmat. Menurut warga, jalan yang kami lalui sebenarnya sudah beberapa kali diperbaiki. Namun kualitas perbaikan yang seadanya membuat aspal dengan cepat tergerus cuaca. Alhasil jalan utama ke desa-desa sudah beraspal, namun dengan lubang di mana-mana. Jadi maksud kami orang utuh dan kuat. Oh, jadi mama maunya pakai alat berat. Iya. Dia pakai tenaga manusia. Sehingga tidak kuat. Jadi sekarang ini jalannya sudah rusak kembali. Yermika, warga Dusun 3 Desa Kauniki sempat mengeluhkan jalan masuk ke perkampungan mereka sangat tidak layak. Saat musim hujan, berkali-kali warga terjebak tidak bisa melakukan aktivitas keluar dusun. Kami minta supaya kalau memang mau perhatikan aspal saja. Masuk langsung dusun Desa Kauniki, dusun 2, dusun 3. Emang selama ini kalau dibenerin bukan aspal? Selama ini bukan aspal. Apa itu? Itu rapat saja. Ini rapat, tapi memang tidak kuat, tidak utuh, sudah rusak. Sekarang tidak bisa jalan lagi. Jarak yang jauh mungkin menjadi kendala. Namun penantian berpuluh-puluh tahun warga di sepanjang Kecamatan Amfuang Selatan berharap lancarnya akses ke desa mereka semestinya menjadi perhatian pemerintah dan instansi terkait. Makan dan istirahatlah cukup, saatnya melanjutkan kembali perjalanan. Memasuki kawasan Desa Kauniki, beberapa penumpang pun turun. Karena pickup ini tidak melintas hingga ke dalam dusun. Yermika dan penumpang yang lain harus melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Dusun mereka cukup jauh dari jalan utama ini. Jaraknya sekitar 3 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Desa Kauniki memang lebih dekat dari desa tujuan saya. Di beberapa titik, beberapa penumpang kembali turun. Ternyata tidak banyak warga yang bertujuan sama dengan saya. Ya, karena letak desa berada di titik paling ujung, membuat warga jarang keluar ke kota kecamatan. Kini penumpang hanya tersisa 3 orang. Hari juga semakin senja. Beruntung hari ini tidak hujan seperti minggu lalu. Musim hujan ini kami setengah mati. Licin.
warga mengakui bahwa jalan utama memang tak separah dahulu. Gencarnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang ternyata terrealisasi sedikit demi sedikit. Kini kami memasuki wilayah hutan Oel Nua. Ini merupakan hutan lindung di wilayah Amphoe Selatan. Jalan tanah menjadi pertanda bahwa tujuan saya, Desa Lelogama, sudah dekat. Dan benar saja, 2 jam dari hutan Oel Nua, kami pun sampai di Lelogama. 10 jam perjalanan yang cukup melelahkan. Hidup di daerah kering ternyata tidak bisa menjadikan kebun dan pertanian sebagai satu-satunya mata pencaharian warga. Hutan menjadi tempat mereka bergantung selain dari pohon-pohon pinang milik warga. Hari ini saya ikut dengan Thomas untuk mencari madu hutan. Thomas dan kawan-kawannya ini adalah pencari madu handal di desa mereka. Dua jam berjalan kaki, kami sampai di lokasi sarang lebah. Pohon ini sudah ditandai oleh Thomas. Setiap musimnya, lebah pasti membuat sarang di sini. Lebah memang sangat menyukai pohon sialang, yaitu jenis pohon yang besar dan tinggi. Pohon ini konon bisa mencapai 100 meter bahkan lebih. Kini kami harus membuat asap. Rumput dan daun diikat, kemudian dibakar. Asap pun mulai mengepul. Inilah yang membuat lebah-lebah penyerang pergi. Aktivitas ini diiringi dengan nyanyian yang dilantungkan Thomas. Untayan kata bernada ini merupakan bentuk izin kepada pemilik pohon dan juga pujian kepada para lebah. Ya, pemirsa, bisa dibilang kita beruntung. Karena madu itu biasanya musimnya itu bulan 5 atau bulan 6, sekitar bulan Mei dan Juni. Tapi kali ini kita dapat. Pohonnya lumayan tinggi, ada sekitar 25 meter. Hati-hati kakak. Pekerjaan ini sebenarnya sangat berbahaya. Namun demi bisa mendapatkan rupiah dari madu lebah ini, mereka terpaksa melakukannya. Saya dan Thomas memilih menunggu di bawah, sementara Gusti dan Oki bertugas memanjat pohon. Beberapa menit kemudian, Gusti dan Oksi sudah sampai di depan sarang. Mereka mulai memotongnya dari batang pohon. Lebah pun mulai berterbangan hingga ke bawah ke tempat kami menunggu. Beruntung asap di sini cukup besar. Saya, Thomas, dan yang lain pun aman dari sengatan lebah. Namun rupanya salah satu kru kami tak cukup terlindungi dari asap buatan kami. Beberapa lebah akhirnya menyerangnya. Oh ya, itu kena itu. Nah ini, kalau nggak dekat asap, kena di sengat lebahnya. Nah, salah satu kameramen kami kena di atas alisnya. Oki dan Gusti akhirnya turun dari pohon. Sarang lebah yang cukup besar memenuhi isi ember. Dan sepertinya kami tak bisa tersenyum lama. Pasalnya, madu yang dihasilkan ternyata sangat sedikit. Tidak cukup banyak bisa untuk dijual. Biasanya kita jual di pasar, tapi ini tidak capai depun target mau jual. Oh, ini termasuk dikit. Jadi barang kecil begini kita makan begitu. Udah susah-susah ngambil, nanti makan sendiri ini. Kami pun akhirnya dengan tangan kosong tanpa madu yang bisa dijual. Kenapa nih Om?
mogok kah? Satu, dua, tiga. Kelurahan Lelogama merupakan ibu kota Kecamatan Amfuang Selatan. Di kecamatan ini ada 6 desa yang menjadi bagian wilayahnya. Udara di Lelogama sangat bersih dan sejuk. Ini karena Lelogama berada di dataran tinggi lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kota kecamatan ini sudah cenderung lebih maju. Listrik PLN pun sudah ada, namun masih terbatas pukul 6 sore hingga 6 pagi. Mata pencarian warga Lelogama umumnya adalah petani. Hari ini saya bertemu dengan warga yang akan berangkat ke kebun, tepatnya dari desa Leloboko, salah satu desa yang bertetangga dengan kelurahan Lelogama. Jarak kebun cukup jauh dari perkampungan. Biasanya warga berjalan kaki hingga 3 jam menuju kebun-kebun mereka. Namun jika warga berangkat beramai-ramai, mereka menyewa mobil garden ganda seperti hari ini. Musim kering ini membuat hampir semua sungai di Leloboko mengering. Mobil kami bahkan bisa melaju di atas sungai ini. Ya, musim kering di dataran timur memang cukup ekstrim. Sungai-sungai besar pun tak luput dari kekeringan. Tiba-tiba mobil kami tak bisa berjalan. Kenapa nih Om? Mogok kah? Aduh. Warga mencoba untuk memperbaiki kerusakan mobil. Namun setelah menghabiskan waktu cukup lama, mobil tetap tak bergerak. Satu, dua, tiga. Sebelum seluruh tenaga habis, kami memutuskan ke kebun untuk mengambil pinang. Kami harus berjalan kaki 5 km dari tempat mobil mogok. Mama, ini kenapa kebun pinangnya jauh sekali dari rumah? Ini karena dari nenek dulu itu sudah tanam memang. Jadi sekarang kita Hanya teruskan? Iya. Oh, jadi dari dulu sudah di sini kebunnya? Iya. Oh, emang di kampung sana dekat rumah tidak bisa tanam pinang kah? Tidak bisa, itu kan masalah air. Airnya kenapa? Mata air kurang, jadi kita mau tanam tidak hidup. Sebenarnya, lahan warga sangat luas. Jika bisa digarap seluruhnya, tentu akan membantu ekonomi warga menuju sejahtera. Hanya saja, sulitnya air masih menjadi kendala. Tiba di kebun, ratusan pohon menjulang tinggi hingga ke atas bukit. Inilah harta karun warga Leloboko. Iklim tropis membuat pohon pinang tumbuh subur di tanah Lelogama. Tak butuh waktu lama, warga pun segera bergegas memanen pinang. Tinggi pohon pinang yang bisa mencapai 25 meter seakan bukan masalah bagi warga desa ini. Mereka dengan lincah memanjat. Tidak sampai 5 menit, Oksi sudah sampai turun dengan butiran-butiran buah pinang di tangannya. Aduh, Om, saya nggak kuat. Warga Leloboko umumnya memang pandai memanjat pohon pinang. Muda, tua, bahkan anak-anak.
Iya, menjadi petani pinang sudah menjadi pekerjaan turun-temurun bagi warga desa. Melihat warga menapaki kaki dan tangan ke atas pohon dengan mudah, saya pun penasaran untuk mencoba. Ternyata tak seperti yang saya lihat, memanjat pohon pinang ternyata tidak gampang. Beberapa kali mencoba naik, kaki dan tangan saya tidak sanggup menahan bobot tubuh. Meskipun sudah memakai daun di kaki agar tidak licin, tetap saja saya tidak bisa naik. Gini. Saya baru bisa sedikit naik saat dibantu oleh warga. Aduh, pemirsa, ternyata susah banget untuk sampai ke atas saja. Padahal ini kalau dipikir-pikir untuk pohon pinang cukup pendek. Ya Om, ini cuma 3 meter. Yang tadi itu 10 meter lebih. Aduh Om, saya nggak kuat. Aduh. Upaya saya pun sepertinya harus saya akhiri. Saya menyerah. Pohon-pohon di sini sudah berumur belasan tahun. Kondisi daerah yang masih alami dan jauh dari polusi bisa membuat pohon pinang mencapai umur 150 tahun. Usia pohon yang pastinya bisa menjamin secerca penghasilan untuk kehidupan pemiliknya. Warga biasanya mengumpulkan pinang muda berwarna hijau. Pinang ini memiliki harga lebih tinggi dibanding pinang tua yang berwarna oranye. Pinang hijau berharga lebih mahal karena mayoritas konsumen lebih menyukai buah yang muda. Namun harganya juga tidak tinggi. Harga pinang Rp2.000 per 10 biji. Sekali panen, warga paling banyak dapat 2 karung. Terbatasnya tenaga dan susahnya medan jalan membatasi jumlah panen mereka. Ya kalau harga bagus ya kita bisa dapat sampai 50-75. Paling tinggi 75.000 Ya. bawa pulang ke rumah. Ya. Itu nanti uangnya dipakai untuk apa? Itu kita tidak, kadang-kadang kita tidak bawa pulang ke rumah. Itu kita ada belanja ke ataupun keperluan, artinya kebutuhan dalam rumah tangga semacam sabun, vicin, garam. Langsung habis dong. Ya. Berarti tidak cukup dong Tidak, untuk... ya. Kadang-kadang sudah cukup, kadang-kadang ya mencukupi yang kataupun kebutuhan, tapi kadang-kadang tidak mencukupi juga. Di NTT memang dari sisi infrastruktur kita masih terbatas. Tapi kita terus mendorong, membangun supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini kita tengah bangun tentu jalan jembatan, bendungan, embung-embung untuk menampung air, juga listrik ya, yang terus-menerus kita dorong biar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.